Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Nah, di sini siapa yang tahu pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan? Pertumbuhan ialah proses bertambahnya ukuran fisik yang dapat terlihat oleh mata kita. Pertumbuhan dapat juga disebut sebagai siklus atau daur hidup. Sementara perkembangbiakan adalah usaha makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi 3 macam. 1. Perkembangbiakan dengan cara bertelur atau dikenal dengan istilah ovipar. 2. Berkembangbiak dengan melahirkan, dikenal sebagai vipar. Dan ketiga, perkembangbiakan dengan bertelur dan melahirkan, dikenal sebagai ovovipar. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat An-Nur ayat ke-45. Baiklah anak-anak hebat, sekarang kita membahas tentang perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yuk kita berangkat bersama-sama. Buaya merupakan salah satu kelompok dari hewan reptil yang berkembang biak secara bertelur. Buaya memerlukan waktu 90 hari, diantaranya masa bertelur selama 20 hari, masa mengeram selama 21 hari, masa mengasuh anak selama 39 hari, dan masa istirahat selama 10 hari. Ular berkembang biak dengan cara bertelur. Jumlah telurnya bisa beberapa butir saja, hingga puluhan dan ratusan butir. Beberapa jenis ular diketahui menunggui telurnya hingga menetas. Bahkan, ular sanca dapat mengerami telur-telurnya sampai ia menetas. Harimau adalah hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur. Di Indonesia sendiri, jenis harimau hanya tinggal harimau Sumatera dan spesiesnya sudah terancam punah. Harimau Sumatera dapat berkembang biak kapan saja. Masa kehamilannya adalah sekitar 103 hari. Biasanya harimau betina akan melahirkan 2 atau 3 ekor anak harimau sekaligus. Dan paling banyak adalah 6 ekor. Mata anak harimau baru terbuka pada hari ke-10. Dan anak-anak harimau hanya minum air susu induknya selama 8 minggu pertama. Setelah itu mereka dapat mencoba makanan padat. Gajah berkembang biak dengan cara melahirkan. Berbeda dengan harimau, gajah menghabiskan waktu kehamilan yang sangat lama, yaitu sekitar 22 bulan untuk melahirkan bayi gajah ke dunia. Elang adalah hewan berdarah panas yang mempunyai sayap dan tubuh yang diselubungi bulu pelepah. Sebagai burung, elang berkembang biak dengan cara bertelur yang mempunyai cangkang keras di dalam sarang yang dibuatnya. Burung elang menjaga anak-anaknya sampai mampu terbang. Burung elang juga mempunyai cangkraman yang sangat kuat di kakinya loh. Kalian tahu tidak, hewan apakah ini? Ya, hewan ini adalah platypus. Hewan platypus merupakan mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur. Anak platypus menyusu melalui lipatan kulit, dan platypus tidak memiliki puting yang digunakan untuk menyusui pada hewan mamalia. Selanjutnya kita akan belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Daur hidup atau siklus adalah proses pertumbuhan yang hanya terjadi pada beberapa hewan. Daur hidup pada kupu-kupu diawali dengan kupu-kupu dewasa yang meletakkan telur-telurnya di bawah. Setelah telur-telur itu diletakkan di bawah dedaunan, telur-telur tersebut akan menetas setelah 3 sampai dengan 5 hari. Telur kupu-kupu yang menetas kemudian tumbuh menjadi larva atau ulat. Biasanya setelah menetas dan keluar dari cangkangnya, larva akan mulai mencari makan berupa dedaunan. Karena bentuk tubuhnya yang kecil, biasanya larva hanya akan memakan dedaunan di sekitarnya saja hingga akhirnya tumbuh membesar dengan cepat. Larva atau ulat akan mengalami pergantian kulit sebanyak 5 sampai dengan 6 kali hingga ukurannya semakin besar.
Setelah itu, ia akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Pada tahapan inilah fase terlama yang membutuhkan waktu hingga 20 hari sampai ia menjadi kupu-kupu dewasa yang sangat indah. Proses daur hidup yang terjadi pada kupu-kupu disebut dengan metamorfosis secara sempurna. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang coba kalian observasi di lingkungan rumah kalian, hewan apa saja sih yang berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan, atau bertelur dan melahirkan. Hasilnya bisa kalian presentasikan esok hari dengan guru ataupun teman kalian ya. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.